Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zawa Podcast. Lebih dari zakat wakaf. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi dalam podcast yang merupakan dari HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Saizu Purwokerto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai usaha bisnis yang kita sudah mendatangkan narasumber dari mahasiswa manajemen zakat wakaf sendiri. Oke teman-teman semua, sekarang kita sambut ya teman-teman narasumber pada siang hari ini. Kita sambut bareng-bareng yaitu Mas Abdul Hamid. Selamat siang Mas Abdul Hamid. Selamat siang. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Mas nih, biar kita lebih dekat, lebih kenal lebih dekat gitu Mas. Ya, perkenalkan ya, nama saya mungkin banyak udah kasih tahu tadi ya. Nama saya Abdul Hamid. Saya asal dari Citilawang. Dari semester berapa Mas? Sekarang saya semester 5. Semester 5, oke. Mas Hamid ini mahasiswa, menurut saya nih mahasiswa yang sangat luar biasa sekali ya Mas ya. Karena saya dengar-dengar Mas Hamid ini memiliki usaha yaitu siluet daun nangka ya Mas ya. Saya mau tanya nih Mas, apa sih Mas yang membuat Mas itu terpikirkan untuk mendirikan usaha ukir daun nangka ini? Yang pertama dipikirkan ya. Pertama pasti karena kebutuhan pribadi. Itu yang pertama, kebutuhan pribadi yang orang tua kita juga tidak harus menghandle terus karena kita sudah besar. Itu prinsip pertama saya, karena saya tidak mau menyusahkan orang tua. Mungkin prinsip utama saya juga salah satunya. Jadi berawal dari pengen hidup mandiri ya Mas? Pengen mandiri. Oke Mas, selanjutnya saya juga mau tanya nih Mas tentang media dan strategi yang Mas jalankan dalam merintis atau menjalankan juga bisnis ini. Mungkin dalam usaha itu strategi pemasaran itu sangat penting ya. Strategi pemasaran, target pemasaran siapa saja itu sangat penting kita pikirkan juga dari seorang bisnismen. Yang pertama, usaha saya itu pertama nggak mungkin kalau saya langsung promosi di media sosial secara besar-besaran, itu tidak mungkin. Yang pertama, promosi saya itu ke teman-teman terdekat dulu. Yang pertama, teman-teman terdekat suruh promotin lah, suruh sharing karya saya lah. Lama-kelamaan ada 1-2 yang bisa, alhamdulillah. Yang kedua itu strategi pemasaran yang kedua itu lewat Instagram. Saya buat Instagram itu awal tahun 2020. Itu pertama saya awal dari 2020 saya buat dengan karya sampel-sampel. Itu pertama bukan pesanan orang. Strateginya itu kita banyakin sampel-sampel dulu yang pertama. Kalau kita mau usaha kayak salah satunya ukir daun atau mungkin lukisan-lukisan yang lain, itu yang pertama kita buat harus sampel-sampel dulu biar menarik para calon customer itu. Yang ketiga lewat Facebook, itu juga saya terapkan di lewat Facebook itu, terutama di halaman itu juga sangat penting karena kebanyakan orang juga kalau promosi di Instagram pasti kalau kita sambungin di Facebook itu bisa, dan saya terapkan itu di Facebook juga terapkan karena masa di Facebook juga banyak, masa di Instagram juga banyak. Jadi kalau promosi biasanya langsung tersambungin gitu. Terus nih Mas, udah berapa lama sih Mas menekuni bisnis usaha ukir daun nangka? Kalau mungkin dari estimasi awal itu saya hampir 2 tahun, karena saya mulai tahun 2020 awal dan sekarang tahun 2021 akhir, hampir 2 tahun alhamdulillah. Jadi hampir 2 tahun ya Mas ya. Berarti Mas Hamid ini memulai usaha itu sebelum pandemi atau setelah pandemi Mas? Sebelum pandemi. Terus nih Mas, ada nggak sih perbedaan spesifik ya Mas ya tentang sebelum pandemi dengan setelah pandemi gitu Mas?
pasti ada Pasti ada. perbedaan statistik penghasilan ada, karena masa pandemi orang rata-rata minim uang. Itu yang pertama. Nah itu yang menjadi ya persentase turun lah, kita dari saya sendiri turun kayak gitu. Mungkin awal-awal ya banyak karena mereka juga penghasilan banyak masih, atau mungkin ada yang uang jajan sekolah dilebihkan buat ditabung kado untuk, ya. gitu, kado gitu yang unik gitu. Jadi setelah pandemi ini ada perbedaan, ada ya. So, selanjutnya Mas Hamid ada niatan nggak sih Mas untuk mengembangkan bisnis ini supaya lebih maju, atau pengen nih Mas karena Mas juga kuliah pengen fokus buat kuliah, jadi kayak pengen ada karyawan gitu Mas biar kita tuh bisa fokus untuk kuliahnya gitu Mas. Sebenarnya kalau cita-cita kedepannya saya pengen bentuk kayak rumah khusus kreasi saya sendiri. Kayak buat apa ya namanya, kayak ruangan khusus buat ditempelin karya-karya saya, dan ya buat apa ya namanya ya, Jadi kenang-kenangan juga. Jadi kayak semisal museum mini gitu ya Mas ya. Museum mini ya bisa. Itu cita-cita saya sih dari awal tahun 2021 itu terus terkembangin terus lah. Siapa tahu nanti kita sama orang tua mungkin, atau mungkin saya penghasilan saya sendiri bisa buat tempat kecil-kecilan lah, buat dijadiin kayak tempat mereka atau mungkin calon customer mampir gitu. Kalau sementara kan saya di rumah, saya kerjain di rumah. Pengen nggak sih Mas kayak punya komunitas tersendiri gitu Mas, karena dengan komunitas itu kan nanti teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan itu kan jadi punya pekerjaan dan punya penghasilan gitu Mas. Kalau sebenarnya saya juga membuka ya, siapapun monggo silakan, yang mau latihan bareng silakan, saya terbuka sekali, karena dulu juga pernah pas tahun 2021 awal tahun 2020 awal ada yang ngajakin latihan, ya saya ladenin, tidak apa-apa. Yang penting apa ya, bermanfaat sih. Pernah ada yang ngajakin latihan juga, suatu organisasi ngajak latihan. Kemarin juga pernah kan Posawa ngajak latihan juga gitu. Jadi saya ya terbuka, kalau semisal kayak teman-teman semuanya mau kita latihan bareng boleh. Buat usaha sendiri ke daun juga boleh, silakan. Oke. Dengar-dengar nih Mas, Mas Hamid ini dulu sebelum memulai usaha juga karena ada tugas ya Mas ya. Terus habis itu Mas mempromosikan dari hasil karyanya Mas untuk menjadi nilai uang gitu ya Mas. Iya. Itu mata kuliah apa ya Mas ya? Mata kuliah apa ya? Karena awal tahun 2020 ya. Jadi semester berapa ya Mas? Semester 1 apa ya? Oh, semester 1. Lupa. Terus banyak yang muji gitu ya Mas ya. Wah, karyanya bagus nih gitu. Ya, mungkin karena unik juga. Unik, tidak ada, mungkin ada kesan tersendiri kalau ngasih kado unik gitu ke orang spesial. Jadi sebelum mendirikan usaha itu tuh pasti kan orang-orang melihat ya, teman-teman kelas tuh, kita tuh kan lihat, wah bagus nih gitu ya. Terus ada yang bilang nggak sih Mas kayaknya dijual nih bagus nih Mas gitu. Kayaknya sih nggak ada yang kelas nggak ada yang jual nih gitu. Jadi itu terpikirkan dengan sendirinya Mas ya. Iya. Wah, bagus banget nih teman-teman semua. Berawal dari mata kuliah, kemudian berkembang menjadi usaha sendiri dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dengar-dengar Mas Hamid juga membayar kuliah itu dengan uang sendiri ya Mas ya? Alhamdulillah. Wah, keren banget ya Mas ya. Jadi dengan usaha dari ukir daun itu Mas Hamid itu bisa membiayai hidupnya sendiri gitu ya Mas ya? Sebenarnya sih ini bukan satu-satunya bisnis saya ya Mbak. Oh, ada lagi Mas? Sebenarnya ada lagi. Boleh disebutkan apa saja Mas? Ada 2, tapi saya tidak terlalu fokus ke usaha itu. Yang pertama itu saya usaha wall decor. Wall decor mungkin yang di sini juga ada contohnya, yang gambar-gambar siapapun
buat wall decor itu kayak contohnya di gambar itu kayak Mbah Hashim atau mungkin quote-quote ya, quote-quote itu saya sering buat, ada beberapa. Itu yang usaha. Yang kedua namanya as wall decor, itu saya buat usaha. Yang selanjutnya itu ada lampion terbuat dari paralon bekas. Itu saya buat juga. Itu ada, insya Allah ada 3 usaha, tapi saya tidak fokus ke 2 usaha itu, yang wall decor sama lampion dari paralon bekas itu. Karena saya fokusnya ke ukir daun. Oke. Jadi Mas Hami juga memiliki bisnis selain dari seni ukir daun ya Mas ya? Iya. Oke. Terus nih Mas, untuk media yang digunakan itu kan daun nangka ya Mas? Daun nangka. Apakah bisa menggunakan daun lain gitu Mas? Karena mungkin teman-teman di rumah nih ya, itu ada yang nggak punya pohon nangka atau di rumahnya itu langka pohon nangka gitu Mas. Ya. Sebenarnya daun nangka itu tidak wajib, Yang paling penting itu tekstur dari daunnya. Kalau saya cari daun itu yang penting teksturnya itu tidak lembek. Itu biasanya kayak daun menyirip, itu yang biasa saya pakai. Biasanya saya juga pakai daun ketapang, daun jati juga saya pakai, daun coklat itu juga saya pakai, daun nangka juga saya pakai. Yang penting cari daun yang daun menyirip tapi teksturnya tidak lembek, tidak layu gitu. Yang biasanya kalau sudah tua itu coklat kalau jatuh. Yang itu paling. Oke, jadi media yang digunakan itu daun yang teksturnya itu menyirip ya Mas ya? Daun menyirip. Terus nih Mas, pernah nggak sih Mas mengalami titik terberat dalam menjalankan usaha ukir daun nangka itu Mas? Kalau titik terberat kayaknya tidak ada. Karena saya menjalankan ini bukan pekerjaan saya, ini hobi saya. Jadi prinsip saya, buat apa sih kita memikirkan yang berat-berat kalau ini bukan pekerjaan pokok saya, ini bukan pekerjaan yang harus kita pusingkan. Karena ini saya jalankan dengan hati yang senang, dengan ini bukan prinsip aku kudu oleh hasil iki semeneh. Enggak, ini saya menjalankan dengan senang hati. Kalau ada keluhan dari customer atau apapun ya saya tanggapi dengan mau ganti boleh Mbak gitu. Mas Hamid tadi menjelaskan tentang nggak usah diambil pusing, berarti senang hati, berarti Mas Hamid ini nggak pernah sedih bagaimana? Kalau sedih ya pernah ya Mbak, tapi ya bukan masalah usaha. Kalau masalah usaha saya tidak pernah merasa sedih. Mungkin nggak ada customer kecewa, saya tidak pernah ambil pusing gitu. Kalau customer kecewa saya tawarkan, Mbak mau diganti boleh, gitu. Oh gitu. Iya. Terus nih Mas, ada cerita unik nggak Mas tentang konsumen yang semisal tidak cocok atau banyak requestnya atau yang bawel tuh gimana Mas? Kalau customer yang bawel itu banyak. Pertama sudah minta foto yang ini, semisal yang mau diukir, tiba-tiba ganti. Padahal udah dikerjain. Minta ganti. Terus ada yang minta kata-katanya juga, kan biasanya ada tulisan kata-kata juga buat di dalamnya, itu udah fix, udah dikerjain, udah selesai, minta ganti. Ya saya tidak masalah, yang penting kembali lagi customer senang, yang penting customer tidak kecewa gitu. Dan seperti itu. Berarti melayani konsumen dengan sepenuh hati ya Mas ya. Memang ada kata pepatah ya, pembeli itu adalah raja, tetapi penjual adalah dewa. Kurang lebih gitu. Oke. Terus nih Mas, dalam mengerjakan seni siluet daun nangka itu sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama ya Mas ya? Kalau estimasi waktu ya, kalau saya biasanya kasih waktu ke customer itu biasanya 2-3 hari. Itu waktu sampai jadi, sampai dikirim atau mungkin sampai kita kasih lah karyanya. Tapi kalau pengerjaan sendiri biasanya 1-2 jam kalau kita fokus sudah jadi. Gitu. Biasanya 1-2 jam itu sudah jadi. Biasanya kan yang membuat lama kan karena kita banyak mungkin hal-hal lain yang harus dikerjakan juga.
kayak gitu, paling kayak gitu. Oke. Terus nih Mas, aku kan juga dulu pernah jualan ya Mas ya. Terus saat aku tuh pengen ngajak teman-teman aku supaya punya penghasilan sendiri, itu jawaban mereka tuh seperti ini. Saya merasa itu bukan bakat saya. Saya merasa minder, saya kurang percaya diri. Apakah dalam menjalankan bisnis itu memang bakat dari lahir atau itu merupakan skill yang harus diasah? Bisa dari bakat, bisa dari skill. Karena bakat mungkin ya keturunannya mungkin ya sering kayak jualan-jualan terus kayak orang tuanya jualan. Biasanya itu kalau orang tuanya jualan pasti anak juga ikut orang tua. Ikut orang tua. Dan mungkin kalau skill itu paling utama itu juga skill. Karena apa? Kalau orang jualan tidak punya skill itu bisa dilamboni, bisa ketipu, bisa rugi. Ya intinya skill itu juga perlu dikembangkan juga. Nggak semua usaha itu langsung sukses. Ya, nggak semua usaha itu langsung sukses. Kayak angka aja. Angka kan berawal dari 0. 0 sampai 100 kan butuh langkah-langkah yang banyak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak semua orang memulai usaha itu dari 100. Itu enggak. Jadi dari 0 sampai ke 100 kayak gitu. Intinya kita berusaha. Insya Allah hasil. Kayak gitu. Oh, seperti itu ya teman-teman semua. Selanjutnya nih Mas. Selain kejadian selain tadi ada customer yang bawel ya Mas ya, pernah nggak sih Mas kayak kita tuh kena mentalnya gitu? Kena mental? Iya, karena kan kitanya karena kan kita yang melayani konsumen kan. Paling titik terberat itu ya saya merasa langono mbak silakan lah karpe piye gitu. Aku pernah coba gitu, kayak kembali lagi lah kena mental karena banyak maunya. Itu ya kena mental. Mungkin saya pernah kena mental gitu, banyak maunya, ndak cocok terus. Padahal ini saya juga bukan jualan daun ya, tapi kok banyak maunya. Padahal udah jadi minta revisi lagi. Jadi gitu sih, mereka maunya yang bener-bener perfect tapi tidak mikir sampai apa ya, tidak mikir bahwa ini tuh seni. Tidak ada yang sempurna, intinya tidak ada yang sempurna. Motivasi mendirikan usaha ini gimana Mas? Pertama karena ya tadi sampean katakan mandiri. Yang pertama saya pengen mandiri. Saya udah besar, kasihan orang tua saya yang membiayai adik saya juga. Saya juga pengen hidup mandiri walaupun saya masih bersama orang tua gitu. Paling pertama kayak karena saya pengen mandiri itu yang pertama. Karena kedua saya pengen mengasah skill saya sih sebenarnya. Skill yang harus kita kembangkan terus gitu. Jadi kita juga harus menggali skill kita ya Mas ya. Jangan sampai punya skill kok dianggur ke. Gitu. Ya, jangan sampai. Oke. Mas Hamid ada pesan nggak nih buat teman-teman semua yang sedang proses mendirikan sebuah usaha atau pengen mendirikan usaha gitu Mas? Intinya buat semua teman-teman ya, jangan takut untuk berkarya. Paling itu, jangan takut untuk berkarya. Walaupun karyamu itu tidak dihargai, yang penting kamu sudah memulai itu sudah bagus. Intinya jangan takut untuk berkarya. Gitu. Oke. Terus nih Mas, tadi mengulik yang customer yang banyak ngomongnya yang bawel gitu ya Mas. Berarti dalam berusaha kita juga harus mengontrol emosi kita ya Mas. Betul harus bener-bener mengontrol, karena kalau kita emosi pelanggan yang lari kayak gitu loh. Tapi kok gimana itu penjualnya kok kalau kita mau, misalnya kita customer ya kalau minta maunya banyak ya harus diladenin gitu. Jangan sampai penjual kok malah ikut-ikutan kayak emosi gitu. Emosi.
ya enggak baik. Tapi pernah nggak sih Mas kayak sampai mau kelepasan, mau emosi gitu? Alhamdulillah enggak pernah. Oh, nggak pernah. Enggak pernah Mas. Berarti nggak emosian ya Mas ya? Enggak. Biasa aja. Oke Mas. Mas Hamid ini tadi kan mempromosikannya lewat Instagram ya Mas ya. Instagram, betul. Terus ada akun Shopee atau yang lain gitu Mas, bisa disebutkan nama-namanya? Instagram itu nama produk Siluet DN. Siluet underscore DN. Iya. Kalau cari itu susah, cari aja ke daun bayi Mas, pasti muncul produk saya. Paling gitu. Kalau di Facebook itu halaman sama nama produk juga Siluet underscore DN. Itu halaman ya, bukan akun pribadi tapi halaman. Yang saya itu di Shopee Marketplace itu ada toko juga, toko ABC Hastor. Itu ada ABC Hastor, ABC Store gitu. Sebenarnya itu nama saya cuma disingkat. Oke. Store ya gitu. Terus nih Mas, karena lewat sosial media itu kan pasti jangkauannya lebih luas ya Mas ya? Iya betul. Berarti udah sampai luar kota atau masih lokal-lokal aja nih Mas? Alhamdulillah selama hampir 2 tahun banyak customer yang malah dari luar. Oh iya. Banyak yang dari luar kota itu alhamdulillah banyak. Jadi tidak cuma kawasan Lokal aja. lokal aja, tapi juga alhamdulillah dari luar kota juga banyak, dari luar pulau juga alhamdulillah pernah. Luar pulau itu dari mana Mas? Kalau awal-awal itu yang kemarin terakhir itu ke Medan pernah, ke Kalimantan pernah, ke rata-rata ke wilayah Sumatera dan Kalimantan juga ada beberapa gitu. Jadi sudah cukup luas ya Mas ya? Alhamdulillah cukup luas. Keren banget nih Mas Abdul Hamidnya. Terus untuk tips and trick buat teman-teman semua untuk mendirikan usaha gimana Mas? Yang pertama, pahami dulu diri sendiri. Yang pertama, pahami dulu diri sendiri. Jangan mulai usaha yang kamu tidak suka. Kamu itu harus mulai usaha apa yang kamu suka itu. Contoh, kamu suka berdagang. Kamu suka berdagang, ya buatlah usaha dagang. Kalau kamu suka gambar, cobalah buat usaha gambar. Kalau kamu suka fotografi, cobalah buat usaha fotografi. Ya paling itu, pertama pahami potensi diri. Itu yang paling pertama, pahami potensi diri. Kalau sudah paham potensi diri, silakan buat niat. Yang kedua itu niat. Aku sudah hobi gambar, aku pengen niat usaha gambar. Yang kedua. Yang ketiga, apa sih yang unik, apa sih yang berbeda dari usaha gambar? Contohnya kan kalau gambar karikatur udah banyak, gambar-gambar mungkin wajah orang-orang itu udah banyak, tapi coba yang lain, dan saya menemukan, alhamdulillah. Intinya yang pertama pahami potensi diri, yang kedua niat, yang ketiga intinya kamu mau buat apa itu harus dipahami dulu juga. Yang ketiga itu ikhlas. Kalau kamu sudah membuat potensi diri sudah, niat sudah, dan gambaran usahamu itu sudah, itu yang keempat itu ikhlas. Ikhlas aku arep gawe, ayo jalan. Yang keempat itu berdoa terus. Kalau kamu sudah jalan terus ikhtiar, doa. Insya Allah dengan doamu Allah akan menolongmu. Insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Yang kelima juga yang penting itu jangan sampai kamu tinggalkan apa yang memberikan kamu rezeki. Dengan apa sih? Contohnya kan ada biasanya ada, jangan pernah tinggalkan sholat duha walaupun itu cuma 2 rakaat. Ya, itu jangan pernah ditinggalkan lah. Kalau kamu pengen membuat usaha mungkin kecil-kecilan atau mungkin usaha yang besar, itu jangan sampai tinggalkan yang memberikan kamu rezeki. Jadi gitu sih. Jadi kenali diri sendiri, cintai diri sendiri, kemudian dilatih gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Untuk yang terakhir nih Mas, Mas Hamid, untuk menuturkan closing statement pada podcast kali ini, silakan Mas Hamid. Ya buat teman-teman semuanya ya, intinya kalian semua itu punya potensi yang harus dikembangkan.
kalian juga pasti punya bakat yang harus dikembangkan. Yang bisa mengembangkannya itu diri sendiri, bukan orang lain. Pahami potensi diri, itu yang paling penting. Dan yang kedua, apapun yang kamu lakukan itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan yang ketiga itu, jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu sangat berpengaruh pada kita loh, secara batiniahnya. Kita termotivasi dengan doa itu sendiri biasanya. Yang ketiga itu, jangan sampai tinggalkan siapa yang memberikan kamu rezeki. Yang penting itu, jangan sampai kamu sudah naik, sudah punya usaha, kok kamu lupa. Itu yang selanjutnya, jangan lupa sedekah. Itu yang paling penting, jangan lupa sedekah walaupun cuma sedikit. Dari kita harus tetap disedekah. Gitu. Paling itu. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang mungkin lagi kebingungan usaha, punya bakat, atau yang mungkin belum punya bakat, intinya jangan pernah takut untuk berkarya. Ya, intinya jangan pernah takut untuk berkarya, karena karya sekecil apapun, karya sekecil apapun itu karya harus dikembangkan. Intinya jangan pernah takut untuk berkarya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi the power of doa itu kembalinya itu ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Gitu. Oke. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman podcast pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memotivasi teman-teman yang ada di rumah sehingga lebih siap dan lebih memprepare dengan bisnis yang akan dijalankan. Itu saja. Terima kasih untuk Mas Hamid karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi ya kepada teman-teman semua, terutama untuk saya juga ya, dalam memprepare bisnis dan tentang skill dan bakat yang memang itu dapat menjadi peluang bisnis untuk kita ya Mas ya. Oke, saya selaku moderator atau MC dalam podcast kali ini mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan tetap semangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.